Saya hidup baru di dalam Kristus tahun 98. Pada waktu saya masih SMP. Saya hidup baru menerima Tuhan dan Juru Selamat. Saya hidup baru masuk dalam baptisan air, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Hidup baru. Itu yang dimaksud dengan keselamatan kini. Minta tolong dulu buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Coba lihat, kita baca 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Diberi kuasa bukan dalam pengertian diberi dinamik dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bukan itu pengertiannya. Kuasa yang dimaksud bukanlah kuasa power atau dinamik, kuasa Holy Spirit yang menciptakan kuasa Allah, bukan itu. Kuasa yang dimaksud itu adalah hak. Kalau kita melihat teks terjemahan aslinya, hak, wewenang. Kita diberi hak untuk menerima Dia. Jadi masing-masing orang punya hak untuk mengalami keselamatan secara pribadi, saudara-saudara. Diberi kesempatan untuk diberi akses untuk selamat hidupnya. Itu sebabnya keselamatan itu, saudara-saudara, bukan boncengan. Bukan karena bapaknya pendeta, lalu istrinya juga bisa masuk surga, anaknya juga demikian. Tidak. Bukan karena dia pelayan, lalu anak-anaknya juga ikut nanti masuk surga. Oh, karena ibu saya pelayan di gereja. Tidak. Keselamatan itu masing-masing diberi hak, diberi wewenang. Siapa yang menerima Dia, siapa yang percaya kepadanya, dia berhak menjadi anak-anak Allah. Bagaimana bisa diakui anak kalau anak itu tidak mengakuinya sebagai bapaknya? Betul atau betul? Sekarang begini, contoh. Kita mengangkat anak, kita mengangkat dia saudara, dan kita mengatakan dia adalah anakku, dia adalah saudaraku. Lalu dia berkata, sejak kapan engkau ngomong begitu? Kapan engkau bertanya kepada saya? Dia sendiri tidak menerima saya. Betul atau betul? Dia tidak menerima, saudara-saudara. Kapan itu bisa terjadi? Kapan ikatan itu bisa terjadi? Kalau tidak ada take and give-nya. Kalau tidak ada yang membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keselamatan kini itu berkaitan erat dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yaitu, saya mau hidup baru dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau percaya kepada Dia. Maka hak kita disebut anak-anak Allah. Amin. Saya nggak tahu. Mungkin gembala juga terbatas, saudara-saudara tidak mengetahui. Kapan pengalaman pribadi, pengalaman spiritual saudara? Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau hidup dekat dengan-Mu ya Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Saya mau tobat Tuhan. Saya mau dekat dengan Engkau. Saya mau hidup beribadah dengan Tuhan. Itulah awal mula yang disebut dengan keselamatan kini. Keselamatan kini, saudara-saudara. Haleluya. Dan itu diberi hak bagi semua manusia. Siapa yang menerima Dia, siapa yang mau percaya kepadanya. Jadi kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menuntun anak kita supaya mereka memiliki hak yang sama seperti kita. Ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, dekat dengan Kristus, setia kepada Kristus, hidup percaya, hidup beriman, hidup setia kepadanya. Kita dorong mereka, kita arahkan mereka agar mereka punya hak yang sama dengan kita. Kita sebagai istri, kita dorong, kita doakan suami kita agar mereka punya hak sama dengan kita. Kita punya hak untuk mengalami keselamatan kini. Jadi tidak serta-merta, saudara-saudara, kematian Kristus membawa saudara untuk masuk surga. Dengar baik. Ini banyak pengkhotbah di luar sana mengajarkan hal yang demikian. Sekali selamat tetap selamat. Tidak.
Keselamatan itu ada tanggung jawab kita. Saya akan jelaskan nanti poin yang terakhir. Tidak serta-merta Yesus mati 2000 tahun yang lampau. Oh, saya orang Kristen, saya sudah pasti di sorga. Ya dan amin. Itu memang jaminan Tuhan menjamin kita. Tapi ada tahapan keselamatan yang harus saudara tahu. Keselamatan lampau, keselamatan kini. Alami dulu pengalaman pribadi dengan Tuhan, yaitu menerima, terjadi connected dengan Tuhan, terjadi relationship, ada hubungan dengan Tuhan. Saya anak, dia adalah Bapa. Dia adalah Tuhan, saya adalah anak-anaknya yang saya percaya dan saya yakini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan kini, saudara-saudara. Kemudian poin yang ketiga, keselamatan datang atau keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang ini berbicara tentang, saudara-saudara, hidup di dalam kekekalan. Keselamatan yang akan datang ini berbicara tentang hidup kelak kita nanti di surga yang disiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia bangkit. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, aku pergi kepada Bapa. Yohanes pasal 14 dikatakan demikian, untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Tempat apa itu? Sama-sama katakan surga. Haleluya. Keselamatan yang akan datang tidak serta-merta akan diraih oleh orang-orang percaya. Dengar baik, saya kasih tahu. Itu sebabnya hidup di dalam Kristen itu harus sungguh-sungguh. Harus betul-betul hidup dalam pertobatan. Kalau tidak, keselamatan bisa hilang, saudara. Keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang ini berbicara tentang hidup kita kelak di dalam kekekalan. Hidup kita di surga nanti. Saya mengajak dulu Bapak Ibu untuk membuka teks Alkitab. Filipi pasal 2. Kita tolong munculkan juga. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2.